Hai, jumpa lagi dengan Bocima. Stay strong and keep healthy ya guys. Kali ini kita akan membahas film yang alurnya ringan dan sederhana. Cocok nih buat movie lover yang lagi suntuk sama rutinitas tentunya. Film ini bercerita tentang pasangan sesama jenis, yaitu Lauren dan Emily. Emily ini ternyata berselingkuh dan lebih memilih pacar prianya. Karena pengkhianatannya ini, Lauren pun menderita sampai-sampai harus dikirim ke penjara. Tapi pas di penjara, dia nemuin cewek lain yang ternyata bisa menyembuhkan lukanya. Dan berdua mereka mencoba melarikan diri dari penjara yang berisi sipir-sipir kejam. Oke deh, nggak perlu berlama-lama, karena memang alur film nggak perlu berlama-lama. This is The Archer. Di awal film, kita dibawa ke sebuah turnamen panahan cewek antar 3 negara. Emily Johnson dari Spotwood High rupanya tidak maksimal dalam memperoleh nilai untuk grupnya. 3 tembakannya tidak mengenai sasaran tengah di papan bidikan. Ketika duduk, Lauren yang merupakan rekan setimnya bertanya apakah ada masalah. Emily pun menjawab, dia baik-baik saja. Namun, ketika Emily membetulkan rambutnya, Lauren melihat tangan Emily yang lebam. Dia pun curiga pacar Emily yang bernama Daniel yang melakukannya. Tapi Emily berbohong dan mengatakan kalau lebam itu karena dia terlalu keras dalam berlatih memanah. Lauren pun mencoba menenangkan Emily dan berjanji akan memenangkan turnamen ini. Emily pun menjanjikan akan memberikan perayaan kecil jika Lauren bisa memenangkan turnamen ini. Tiba giliran Lauren untuk memanah. Dia pun dengan mudah mengumpulkan nilai sempurna dari 3 bidikannya. Emily dan Lauren pun akhirnya menjadi juara. Malam harinya, Emily dan Lauren merayakan kemenangannya di apartemen Lauren. Emily ternyata membeli 2 gelang kembar untuk mereka pakai. Lauren pun sangat senang. Mereka berdua kemudian larut dalam suasana. Emily lalu mencumbu Lauren. Pas lagi hot-hotnya dan mau masuk ke menu utama, tiba-tiba kamar mereka digedor oleh seseorang. Saat membuka pintu, ternyata itu adalah Daniel, pacar Emily. Daniel mengajak jalan-jalan Emily. Lauren yang tidak suka agenda week-weeknya dengan Emily terganggu, akhirnya berteriak memaki Daniel karena sudah berbuat kasar kepada Emily. Disinilah yang membuat Lauren menyerang Daniel. Dia mencoba melindungi Emily, pasangan les bonitanya. Scene kemudian berganti di sebuah gedung pengadilan. Lauren dan ibunya sedang menyiapkan nota pembelaan dalam sidang pengadilan. Ya, Lauren dituntut ke pengadilan akibat penyerangan ke Daniel. Ibunya meminta Lauren untuk menyatakan bersalah dan menyesal atas tindakannya. Tapi Lauren gak mau melakukan itu. Dia bahkan sedang menunggu Emily sebagai saksi untuk membenarkan tindakannya. Saat sidang pun tiba, tanpa basa-basi, hakim langsung mengatakan bahwa Lauren telah melakukan penyerangan berat kepada Daniel. Hakim ini rupanya telah disuap oleh kepala sipir penjara perempuan untuk memasukkan narapidana sebanyak mungkin ke penjara. Lauren pun dengan emosi mengatakan bahwa tindakannya adalah membela diri. Saat Lauren bilang bahwa ada saksi yang akan meringankannya, ternyata Emily tidak mendaftarkan diri ke pengadilan. Lauren sangat kecewa. Hingga vonis dijatuhkan, Emily tidak hadir. Singkat cerita, Lauren dikirim ke penjara tanpa batas waktu. Hanya kelakuan baik yang akan menjadi pertimbangan kapan dia akan keluar dari penjara. Sampailah Lauren ke penjara wanita yang sangat terpencil. Penjara itu dikelilingi pegunungan dan ladang rumput yang sangat luas. Dia disambut langsung oleh kepala penjara, Robert Petris alias Bob. Bob lalu mengajak Lauren ke kantornya. Di sana dia menunjukkan medali memanah yang dimiliki oleh Bob. Tapi Lauren tidak terlalu terkesan. Dia tahu kalau penjara ini dia akan disiksa oleh Bob dan sipir-sipirnya. Kemudian Lauren dibawa ke loker. Di sana gelang pemberian Emily disita. Dia pun diberikan pakaian dan celana dalam bekas. Sungguh terlalu. Saat di ruang makan, tiba-tiba datang Rebecca dan duduk di depan Lauren. Rebecca yang baru saja tertangkap setelah melarikan diri, diberi makanan yang sebelumnya diludahi oleh sipir. Tapi dengan berani dan tanpa rasa jijik, Rebecca ini malah menjilat makanan itu. Disinilah Lauren mulai jatuh hati pada Rebecca.
Setelah berolahraga, Lauren ditunjukkan tempat di mana para tahanan mandi. Lauren pun langsung mandi keramas saat melihat air dingin yang segar. Saat melihat ke samping, dia penasaran ada sebuah lubang. Dia pun menghampiri lubang itu. Alangkah kagetnya, Lauren mengetahui kalau lubang itu tempatnya mengintip para sipir ketahanan yang sedang mandi. Keesokan harinya, Lauren dan Rebecca dipaksa membersihkan lantai. Disitulah Lauren melihat Bob yang sedang menelpon. Lalu dia meminta Rebecca untuk mengalihkan perhatian sipir supaya dia bisa menggunakan telepon di ruangan Bob. Rebecca pun mau membantu Lauren. Saat berhasil menggunakan telepon Bob, Lauren langsung menghubungi Emily. Dia bertanya kepada Emily kenapa dia tidak datang bersaksi di pengadilannya. Betapa sedihnya Lauren mendengar jawaban Emily. Dia bilang kalau dia memutuskan untuk berselingkuh dari Lauren dan lebih memilih Daniel. Dia tidak datang ke pengadilan karena menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan Emily pun terpergok oleh Bob. Saat diinterogasi, Bob mengatakan telah berkoordinasi dengan hakim dan menjatuhkan hukuman lebih lama kepada Emily karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Mendengar itu pun, Emily langsung menyerang Bob. Rebecca pun tanpa basa-basi langsung membantu Emily. Scene beralih saat Emily dan Rebecca dihukum berlari. Mereka harus membawa kotoran kuda di atas punggung mereka. Disinilah mereka merencanakan untuk melarikan diri. Dengan berpura-pura terjatuh, Emily menawarkan oral seks kepada Michael, sipir penjara yang memantau mereka. Michael pun tertarik dengan tawaran Emily. Saat lengah, Emily dan Rebecca menyerang Michael. Singkat cerita, Lauren dan Rebecca mengikat Michael ke sebuah pohon. Mereka pun menjejalkan kain yang telah dicelupkan kotoran kuda ke mulut Michael. Mereka berdua pun melarikan diri dan melewati jalur pegunungan yang dikelilingi oleh hutan. Tapi dalam pelarian ini, Rebecca semakin tertarik kepada Emily. Tak terasa sampailah mereka ke sebuah kabin milik Bob. Mereka pun menerobos masuk dengan menggunakan kunci yang sebelumnya direbut dari Michael. Setelah masuk ke kabin, mereka menunggu kesempatan itu untuk makan, minum, dan tentunya membersihkan badan. Bahkan Rebecca menemukan uang simpanan Bob di sebuah kotak. Rebecca lalu menghampiri Lauren yang sedang mandi. Tak lama kemudian, Rebecca pun membuka baju dan pengen mandi bareng Lauren. Lauren pun gugup dan segera membalikkan badan ketika Rebecca masuk ke kamar mandi. Melihat Lauren yang gugup, Rebecca pun mengusap punggung Lauren. Dan pada saat pemanasan dimulai, tiba-tiba mobil Bob merapat ke kabin. Gak jadi lagi deh adegannya. Buru-buru mereka memakai pakaian dan bersembunyi. Belum sempat Rebecca keluar dari kamar, Bob tiba-tiba masuk. Bob mulai curiga dengan aroma yang tidak biasa di kamarnya. Bob pun langsung menangkap Rebecca yang bersembunyi di balik pintu. Lalu dia berteriak mencari Lauren. Lauren lalu muncul dengan menodongkan busur panah ke arah Bob. Dia menyuruh Bob melepaskan Rebecca. Dan wush, Lauren memanah tangan Bob sampai menancap ke dinding kayu. Lauren lalu memutus kabel telepon dan mengambil peta lalu melarikan diri. Tak lama kemudian, Bob menarik tangannya yang tertancap panah. Saat Bob berlari ke mobilnya, Lauren langsung memanah ban mobil Bob. Keesokan harinya, Bob dan Michael dapat melacak pelarian Rebecca dan Lauren. Perlawanan pun dilakukan oleh Lauren menggunakan busur panah yang dimilikinya. Lauren yang terpojok di tebing lalu ditembak pisau kejut oleh Michael. Setelah mendekati Lauren, Michael pun menyiksa Lauren. Tapi Lauren akhirnya berhasil mendorong Michael hingga terjatuh dari tebing. Michael pun akhirnya tewas. Di sisi lain, Rebecca dapat ditangkap oleh Bob dan dimasukkan ke dalam mobil.
Saat hendak menolong Rebecca, tangan Lauren tiba-tiba tertembus panah yang dilepaskan oleh Bob. Kemudian Bob juga memanah Rebecca tepat di kakinya. Karena Bob lengah, Lauren akhirnya mengambil busur panah yang ada dalam mobil. Lauren pun sekarang menodong Bob yang menyandera Rebecca. Karena Bob banyak omong, dengan emosi Lauren akhirnya memanah Bob. Panah pun menembus dada Bob. Bob pun akhirnya tumbang. Dan film ini berakhir. Bingung juga ya menyimpulkan film ini? Tulis di komentar aja deh kesimpulan versi kalian ya guys. Jangan lupa di subscribe ya. Dan sampai ketemu di alur film yang lainnya. Thank you, have a great day.